Ya, masih. Waalaikumsalam. Bu Titin. Daman, Halo. Pak. Oh, iya. Eh, Menuju ini sibuk Bu di kelasnya. Kalasan menuju iya po dari ini. Bu jadi sebenarnya dari kemarin Bapak itu punya tugas dari guru penggerak sebagai perbandingan berkaitan dengan adanya pembelajaran dilema etik dan rujukan sosial. Nah di sini mungkin yang pertama-tama mau mengaturkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau hadir menemui apa yang sudah menjadi janji kemarin waktu kemarin. Pada hari ini kita akan ketemu. Walaupun dalam suasana saum, Bu, pengen mau ada suguhan, ini nama ikutin. Yang adalah kita masih dalam beribadah saum. Nah begini Bu, jadi ceritanya itu Ibu itu sebagai guru junior, guru muda, ya. Jadi Ibu akan dihadapkan pada sebuah masalah sebagai contoh kasus. Nanti akan Bapak bacakan, lalu apa yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah dalam kasus ini Ibu ceritanya, jadi di sekolah kita itu taruhlah ada seorang guru senior, Iya. guru perempuan senior, Iya. yang begitu baik, gitu. Jadi telaten, rajin, kerja keras, disiplin tinggi lah. Gitu. Sampai-sampai Pak Kepala Sekolah juga menghargainya. Gitu. Iya. Beliau sangat taat dan patuh sekali pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah ceritanya pada suatu hari Ibu menemukan seorang muridnya berada di luar kelas, sedang menangis, sedang terkena teriknya sinar matahari. Tempatnya itu di sebelah sana Bu, di luar sana di dekat pintu keluar dari ruang kelas ibu guru tersebut. Jadi, nah ceritanya sampai di sana dulu. Nah sikap ibu yang dituntut nanti ibu boleh bercerita bebas saja, di sini tidak ada unsur apapun, tidak akan dijadikan data apapun, ini hanya sharing pendapat gitu. Nah, nanti mungkin tidak hanya ibu, Bapak juga akan melakukan pada guru-guru yang lain. Nah sekarang boleh ibu berpikir dulu sebentar apa yang akan ibu lakukan ketika melihat kondisi, terutama melihat anak didik si ibu guru yang disiplin tadi itu tidak masuk kelas, hanya menangis di luar. Entah mungkin boleh diduga kena hukuman ataupun pokoknya tidak tahu gitu apa yang dia lakukan. Yang jelas ada seorang anak menangis di luar. Nah, silahkan mau berpikir dulu, silahkan mau langsung menjawab, cuma suaranya lebih keras supaya dapat kedengaran. Jadi kalau menurut saya begini Pak, ketika saya melihat anak di depan agak masuk kelas, ya. Mungkin saya akan mengambil atau menghampiri atau menemui ibu gurunya dulu dan memberitahukan atau menanyakan kepada beliau kenapa itu ada siswa di luar yang tidak masuk kelas. Oh gitu, iya, ya. iya, iya. Dan memberitahukan juga karena saya juga sebagai guru ya Pak, kasihan gitu ya kalau melihat anak terkena berada di luar terkena sinar matahari. Mungkin saya sebagai guru ya kasihan juga ya Pak ya melihat anak seperti itu, karena kan kalau menurut saya kalau anak itu terkena hukuman nggak seperti itu juga ya Pak ya, didiamkan di luar sendirian terus terkena sinar matahari. Mungkin saya akan mendatangi ibu gurunya dulu dan memberitahukan dan menanyakan, ibu itu ada muridnya mungkin gak masuk kelas kenapa, dan mungkin saya juga akan bilang kepada beliau disuruh masuk saja atau ya karena menurut saya itu kasihan tuh Bu. Pak, kalau kepanasan ya. kalau anak itu lama-lama di luar takutnya pingsan atau bagaimana ya, karena nantinya juga kita yang repot ya Pak kalau seperti itu. Ya mungkin itu saja Pak, saya akan menemui ibu gurunya dan memberitahukannya kepada beliau bahwa ada anak di luar
kepanasan begitu Pak. Jadi ibu juga turut merasa ikut bertanggung jawab karena ibu juga sebagai warga sekolah Iya. di sana memang tanggung jawab bersama, termasuk mungkin kalau ada mungkin ibu juga bisa menanya atau melaporkannya kepada bapak kepala sekolah Kepala kalau sekolah, ada. iya. Yang jelas menurut ibu akan melakukan tindakan cepat dulu karena mempunyai rasa kepenasaran mengapa ada seorang anak murid bu tersebut ada di luar gitu. Iya, Ya. saya akan menanyakan dulu kepada gurunya mungkin ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Itu nanti mungkin sambil melihat perkembangan berikutnya, mungkin kita dapat ngobrol lagi, terutama berkaitan dengan kemajuan anak. Terima kasih Bu. Oh iya, sama-sama Selamat Pak. berbuka.